Bapak dan Ibu, ketemu lagi dengan saya di channel Bu Guru Tatim. Nah, kalau kemarin-kemarin di video 1 saya berbicara tips untuk kenaikan pangkat, itu tentang dokumen apa saja yang perlu kita perhatikan dari sebelum kenaikan pangkat. Lalu part kedua berbicara tentang pengembangan diri, apa itu karya ilmiah, karya inovatif, apa itu publikasi ilmiah. Nah, di yang part ketiga kita akan melaksanakan perhitungan angka kredit secara manual dulu. Nah, baru nanti kalau ini sudah fix, baru kita masukkan ke dalam aplikasi OPAK. Nah, bagaimana caranya untuk perhitungan angka kredit? Saya misalkan di sini ada tabel untuk angka kredit. Di sini ada kita mau naik dari golongan 3A ke 3B atau 3B ke 3C, itu ada angka kredit minimalnya. Misalkan dari 3C ke 3D angka kredit minimalnya adalah 300. Nah, tapi selain kita harus memperhatikan angka kredit, kita juga harus memperhatikan tentang pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Pengembangan diri minimal harus nilainya 3, lalu publikasi ilmiah atau karya inovatif itu minimal 6. Nah, bagaimana cara perhitungannya sehingga kita dapat nyampe tidak untuk perhitungan angka kredit? Di sini misalkan saya punya pak perhitungan angka kredit terakhir dari golongan 3C, yaitu 223,614. Nah, maka di sini di awal nilai akhir pak yang dari golongan 3C itu 223,614. Nah, kita ini sebagai nilai awal. Nah, lalu apalagi yang bisa ditambahkan dari nilai awal ini? Yang pertama adalah saya namakan SP1 atau surat pernyataan 1. Surat pernyataan 1 itu adalah surat melaksanakan tugas pembelajaran. Seperti ini ada identitas kepala sekolah, ada identitas saya. Nah, lalu apa saja sih di SP1 melaksanakan pembelajaran? Yaitu melaksanakan pembelajaran dilihat dari nilai PKG. Nah, andai kata kita mau menghitungnya 3 tahun ke belakang, berarti kita hitung 3 tahun dari 2016-17 misalkan, 17-18, 18-19, jadi 3 tahun ke belakang. Nah, ini didapat dari nilai PKG. Jadi, misalkan ini ada nilai PKG, misalkan ini nilai PKG-nya tahun 2016, misalkan nilainya baik. Kalau nilainya baik, berarti angka kreditnya di nilai 20,25. Maka inilah yang disimpan di sini, 20,25. Nah, misalkan di tahun 2017-2018-nya ternyata nilai PKG-nya sangat baik, maka ini di nilai 25,313. Ini untuk golongan 3C. Mungkin bisa dilihat di sini. Ini adalah baik, amat baik untuk nilai PKG. Kalau kita dari golongan 3C ke 3D, kita dapat nilai baik, maka nilainya angka kreditnya 20,25. Tapi kalau amat baik, kita di 25,31. Nah, jadi karena di sini di tahun 2016 baik, berarti nilainya 20,25. Tapi di tahun 2017-2018 dan 2018-2019 sangat baik, maka di 25,313. Nah, ini dijumlahkan dapat 70,875. Ini sebagai nilai dari proses pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu, nilai proses pembelajaran diambil dari nilai PKG 3 atau 4 tahun ke belakang, maksimal 4 tahun ke belakang. Nah, terus selain melaksanakan proses pembelajaran adalah melaksanakan tugas lainnya yang relevan selama 1 tahun. Nah, ini diambil dari SK yang selama 1 tahun, dibuktikan dengan SK selama yang 1 tahun. Misalkan apa saja, misalkan wali kelas, atau misalkan jadi kepala sekolah. Misalkan jadi wakil kepala sekolah. Lalu kepala bengkel, kepala laboratorium, atau kepala perpustakaan. Nah, jadi di sini adalah tugas lain yang relevan yang dilaksanakan selama 1 tahun.
Jadi cukup satu saja, andai kata misalkan kita jadi wali kelas, terus kita pun jadi wakasek, dimasukkan satu saja, apakah mau wali kelasnya yang dimasukkan atau wakaseknya yang dimasukkan. Nah, misalkan ini saya memasukkan wali kelas. Nah, sama perhitungan wali kelas pun, perhitungannya yang 3 tahun ke belakang atau 4 tahun ke belakang. Saya ini gunakan 3 tahun ke belakang, 2016, 2017, dan 2018. Nah, ini ada nilainya. Dapat dari mana nilai ini? Nilai ini adalah 5% dari nilai PKG. Jadi nilai yang ini adalah 5% dari nilai PKG. Ini saya coba. Nah, seperti ini. Jadi ini 5% dari nilai PKG. Jadi kalau yang tahun 2016 nilai PKG-nya 20,25, 5%-nya 1,01. Nah, tapi untuk yang 2017 nilai PKG-nya 25, maka ini pun naik 1,2, dan yang ini pun sama. Jadi 5% dari nilai PKG pada tahun itu. Itu untuk wali kelas. Nah, terus ini pun sama dijumlahkan, dapat nilainya 3,5, sehingga nilai dari proses pembelajaran dan melaksanakan tugas lainnya yang relevan dengan fungsi sekolah itu di 74,419. Jadi yang 70 ditambah 3,5, jadi 74,4. Nah, inilah sebagai nilai SP1. Jadi di sini nilai SP1-nya 74,418. Maka saya tulis di sini 74,4189. Nah, setelah ini sudah dapat SP1-nya 74,41. Tadi ini dapat dari pak terakhir 223,6. Nah, sekarang ke SP2. SP2 itu apa? SP2 itu melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, yang tadi, yang pengembangan diri. Pengembangan diri itu seminar-seminar atau bimbingan teknis pelatihan yang dilaksanakan minimal 30 jam. Nah, jadi kalau minimal 30 jam itu ada nilainya 1. Jadi misalkan di sini saya memasukkan, ini ada beberapa pelatihan. Di sini ada sekitar 11 pelatihan yang saya masukkan. Jadi kalau misalkan ternyata pelatihan itu 250 jam, itu angka kreditnya 3. Bisa dilihat di buku 4, angka kreditnya. Lalu kalau 30 jam itu 1, kalau 40 jam tetap 1, 120 jam 2. Nah, jadi ini semua kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis itu dimasukkan ke sini. Jadi kita urutkan dulu. Nah, ini tuh yang kemarin tentang pengembangan diri yang harus ada laporan surat tugas, sertifikat, laporan hasilnya. Nah, ini sebagai pengembangan diri. Lalu apa saja di SP2 selain pengembangan diri? Yang keduanya adalah publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu misalkan kita membuat modul. Nah, modul itu satu eksemplarnya itu dihitung 0,5. Jadi kalau kita 1 ya berarti 0,5. Tapi kalau 2 berarti nilainya 1 untuk modul. Lalu misalkan ini saya memasukkan karena saya membuat buku. Jadi buku ber-ISBN, maka nilainya 3. Lalu PTK yang diseminarkan nilainya 4. Sama proseding yang ber-ISN nilainya 2. Jadi untuk publikasi ilmiah saya jumlahkan tadi yang saya masukkan modul, buku, PTK, sama proseding. Itu nilainya 9,5. Nah, lalu yang terakhir adalah karya inovatif. Nah, karya inovatif misalkan saya ini membuat aplikasi untuk rapot dan aplikasi penilaian. Itu nilainya 2. Kenapa nilainya 2? Karena dianggap sederhana. Dianggap sederhana itu jangkauannya kalau ini digunakan hanya di lingkungan sekolah. Jadi nilainya 2. Dan yang terakhir penulis ujian nasional. Itu pun sama, bisa dimasukkan ke karya inovatif, dibuktikan dengan SK dari penulis ujian nasional. Nilainya 2 juga. Jadi saya punya 4. Sehingga untuk melaksanakan pengembangan diri jumlah totalnya 15. Lalu untuk publikasi ilmiah jumlah totalnya 9,5. Untuk karya inovatif jumlah totalnya 4. Sehingga di SP2 jumlahnya 28,5. Jadi di sini di SP2 jumlahnya 28,5.
Yang terakhir, SP3 adalah unsur penunjang. Jadi ini pun surat pernyataannya seperti ini. Unsur penunjang ada nama identitas kepala sekolah, nama sendiri. Nah, apa saja yang dilakukan di unsur penunjang? Kalau Bapak dan Ibu melaksanakan kuliah S2 atau S3, tapi tidak selinier dengan pelajaran Bapak dan Ibu, berarti itu kita bisa masukkan ke sini nilai unsur penunjang. Nah, terus apalagi nilai unsur penunjang adalah tugas lain yang dilaksanakan hanya periode tertentu. Jadi dalam 1 tahun itu misalkan kita melaksanakan apa, tapi hanya dalam periode tertentu saja, tidak 1 tahun. Kalau tadi yang masuk 1 tahun masukkan ke SP1, tapi kalau periode tertentu masukkan ke SP3. Tapi itu pun hanya 1 kegiatan di setiap tahun. Dia hanya 1 kegiatan. Makanya ini saya memasukkan hanya membimbing siswa PKL 1 tahun 1, misalkan 2016 1, 2017 1, 2018 1. Dan itu nilainya hanya 0,17 angka kreditnya, sehingga ketika dijumlahkan 0,51. Ini kalau Bapak dan Ibu punya penghargaan tanda jasa. Biasanya ada tanda jasa kalau kita sudah mengajar 10 tahun, 20 tahun. Nah, kalau ada, karena saya tidak ada, maka dikosongkan, maka ini nilainya 0,51. Sehingga di sini didapat SP3-nya 0,51. Maka jumlahnya jadi 300 dari tadi pak terakhir, SP1 itu tadi dari proses pembelajaran yang nilai PKJ, SP2 itu tadi yang publikasi ilmiah, karya inovatif, SP3 itu hanya unsur penunjang tertentu saja, maka dijumlahkan 327. Nah, sedangkan di sini di angka minimal untuk ke golongan 3D itu hanya butuh 300, berarti ini kita sudah lebih 27 perhitungan kasarnya. Nah, sehingga ini bisa memenuhi syarat untuk menaikkan pangkat. Nah, selain ini sudah memenuhi syarat, lihat juga di PD sama di PI. Tadi pengembangan diri di sini syarat dari 3C ke 3D minimal 3. Kita cek di sini pengembangan diri sudah 3 atau belum. Nah, di sini 15 sudah lebih dari 3. Nah, lalu yang kedua, jumlah dari publikasi ilmiah dan karya inovatif itu harus 6. Cek juga di SP2, publikasi ilmiahnya ini 9,5, ini 4, jadi sudah 13,5, berarti sudah lebih dari 6. Nah, maka didapatlah perhitungan kasar kita untuk angka kredit 327, dan ini sudah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat ke 3D. Nah, Bapak dan Ibu nanti untuk yang SP1 ini, SP2, SP3, inilah yang nanti dimasukkan ke dalam aplikasi OPAK, sehingga memudahkan kita ketika memasukkan ke aplikasi OPAK. Mungkin itu untuk perhitungan angka kredit, semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di part 4, bagaimana memasukkannya ke dalam aplikasi OPAK. Terima kasih.